Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Anggita Murti, NIM A4101900084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengembangan soal matematika SMP berbasis AOTS. Oke, langsung saja untuk tahap pertama, proses pembuatan soal. Di sini materi yang saya pilih yaitu mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan salah satu materi matematika SMP yang terdapat pada kelas 8 semester 2. Teorema Pythagoras merupakan teorema yang menerangkan tentang hubungan antara sisi-sisi yang ada dalam sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Yunani bernama Pythagoras. Adapun bunyi atau dalil teorema Pythagoras yaitu sebagai berikut. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Berikut merupakan segitiga dalam teorema Pythagoras. Adapun rumus Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C merupakan sisi miring segitiga, B merupakan alas segitiga, dan A merupakan tinggi segitiga. Kemudian berdasarkan materi teorema Pythagoras tersebut memiliki standar kompetensi antara lain kompetensi inti 3 titik: memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4 titik: mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian berdasarkan kompetensi inti tersebut didapat kompetensi dasar yaitu 3.6 menjelaskan dan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Selanjutnya mengenai indikator. Yang pertama, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Yang kedua, menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai soal HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Higher Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah keterampilan berpikir logis, kritis, kreatif, dan problem solving secara mandiri. Berpikir logis adalah kemampuan bernalar, yaitu berpikir yang dapat diterima oleh akal sehat karena memenuhi kaidah berpikir ilmiah. Berpikir kritis adalah berpikir reflektif dan evaluatif. Orang yang kritis selalu menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menganalisa hal-hal baru, misalnya dengan cara membandingkan atau mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, sehingga mampu menjustifikasi atau mengambil keputusan. Sementara itu, berpikir kreatif adalah kemampuan menemukan ide atau gagasan yang baru atau berbeda. Dengan gagasan yang baru atau berbeda, seseorang akan mampu melakukan berbagai inovasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata yang dihadapinya. Jadi ciri-ciri yang termasuk soal HOTS yaitu 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Selanjutnya, berdasarkan berbagai definisi materi teorema Pythagoras, standar kompetensi, indikator, dan ciri-ciri soal HOTS, saya mengembangkan 5 buah soal, di mana 5 buah soal ini merupakan soal esai dengan permasalahan kontekstual yang menerapkan konsep teorema Pythagoras. Di sini saya memiliki 5 buah soal esai permasalahan kontekstual dengan materi teorema Pythagoras. Mengapa 5 soal ini saya pilih sebagai soal yang berbasis HOTS? Karena sesuai dengan standar kompetensinya,
yaitu kompetensi dasar 4.6, siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Seperti yang diketahui pada soal yang saya kembangkan ini, kelimanya merupakan permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari seperti kapal layar, kemudian tiang penyangga, tiang bendera, kemudian sebidang tanah, dan kemudian kebun yang berbentuk belah ketupat. Kelima soal ini merupakan permasalahan kontekstual yang harus diselesaikan siswa untuk mencapai kompetensi dasar 4.6. Mengapa sesuai dengan indikator yang pertama menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui? Misalnya saja pada soal nomor 5 ini, kebun berbentuk belah ketupat. Diketahui AO memiliki panjang 5 meter, OB memiliki panjang 12 meter. Nah, ini antara AOB akan membentuk sebuah segitiga yang mana untuk mencari nilai AB itu akan menerapkan teorema Pythagoras. Jadi dua sisi sudah diketahui, kemudian akan mencari satu sisi yang belum diketahui. Kemudian indikator yang kedua, menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kelima soal ini merupakan permasalahan kontekstual yang harus diselesaikan siswa dengan menerapkan konsep teorema Pythagoras. Kemudian untuk ciri-ciri soal HOTS. Ciri-ciri soal HOTS yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Seperti contohnya pada soal nomor 4 dan 5. Pada soal nomor 4 ini, siswa diminta untuk mencari luas bangun datar terlebih dahulu, yaitu dengan mencari luas bangun datar trapesium, kemudian akan dikurangi dengan luas bangun datar persegi panjang. Seperti berikut. Jadi, siswa juga harus mengetahui bagaimana cara mencari luas, kemudian juga akan menerapkan konsep teorema Pythagoras di dalam menyelesaikannya. Dan juga begitu juga dengan soal nomor 5, sebuah kebun berbentuk belah ketupat. Di mana kebunnya itu berbentuk belah ketupat? Di mana siswa akan mencari panjang sisi AB menggunakan teorema Pythagoras, kemudian mencari keliling belah ketupat. Kemudian ciri yang selanjutnya, memproses dan menerapkan informasi. Jadi sebelum menerapkan siswa juga harus mengetahui terlebih dahulu, mengetahui konsep teorema Pythagoras, mengetahui kaidahnya dan bagaimana cara menyelesaikannya agar dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep tersebut. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Jadi kelima soal ini siswa juga harus mengeksplor, tidak hanya langsung menjawab mengenai soal teorema Pythagoras, tetapi juga harus mengeksplor lebih mengenai sudut, kemudian mengenai luas bangun datar, dan sebagainya. Menelaah ide dan informasi, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja informasi yang diperoleh tadi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual di kelima soal tersebut. Kemudian menelaah ide dan informasi secara kritis. Untuk menyelesaikan kelima soal permasalahan kontekstual tersebut, siswa akan diminta untuk berpikir, untuk menganalisis dan berpikir secara lebih kritis lagi. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu proses validasi oleh ahli. Jadi setelah melakukan proses pembuatan soal, kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan proses validasi. Di sini saya menggunakan validator, dua validator guru SMP Matematika. Yang pertama Bu Sri Sugiyarti, SPD, yang berinstasi di SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak, yang beralamat di Sawahan Ngemplak Boyolali. Kemudian validator yang kedua yaitu Pak Arif Rohmanjaya, SPD, yang berinstansi di
SMPN 1 Mojosongo Boyolali dengan alamat instansi Tambak Mojosongo Boyolali. Kemudian, kedua validator tersebut akan memvalidasi kelima soal teorema Pythagoras tadi. Berikut adalah bukti korespondensi yang saya lakukan dengan para validator. Selanjutnya, para validator akan mengisi Google Formulir yang sudah saya rancang sebagai berikut. Kemudian setelah para validator melakukan pengisian Google Formulir, berikut hasil yang diperoleh setelah pengisian Google Formulir. Kemudian berdasarkan penilaian tersebut, saya analisis menggunakan uji validitas eigenvalue. Sebagai berikut proses analisisnya. Jadi kesimpulan uji validitas ahli berdasarkan hasil pengisian proses analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa soal-soal teorema Pythagoras berbasis HOTS tersebut dapat digunakan tanpa revisi dengan kriteria validasi sedang dan tinggi berdasarkan beberapa aspek atau pernyataan tertentu. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu mengenai proses uji coba terbatas. Setelah melalui tahap proses validasi soal oleh para ahli, kemudian soal tersebut diuji cobakan ke beberapa responden. Berikut responden mengenai soal teorema Pythagoras berbasis HOTS, yaitu ke-15 responden tersebut berasal dari berbagai jurusan selain pendidikan matematika dan juga dari berbagai perguruan tinggi. Berikut bukti korespondensi saya dengan para responden. Selanjutnya, saya mendistribusikan soal tersebut melalui Microsoft Word yang saya bagikan melalui personal chat di aplikasi WhatsApp. Selanjutnya kemudian hasil pekerjaan responden tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian setelah menganalisis hasil jawaban para responden, saya melakukan uji validitas terhadap soal, yaitu menggunakan uji validitas biserial 0,1. Hasilnya sebagai berikut. Kesimpulan yang saya peroleh berdasarkan hasil proses analisis data tersebut, jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa 5 soal teorema Pythagoras tersebut 3 diantaranya dinyatakan valid, sedangkan 2 diantaranya dinyatakan tidak valid. Kemudian, setelah melakukan uji validitas soal, saya melakukan uji reliabilitas terhadap responden saya. Berikut hasil uji reliabilitas biserial 0,1. Kesimpulan yang saya peroleh menggunakan uji reliabilitas yang menggunakan rumus KR20 dapat disimpulkan bahwa nilai reliabilitas yang diperoleh sebesar 0,535211268 tersebut menunjukkan tingkat reliabilitas tergolong sedang. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan beberapa proses dari proses tahap pertama hingga tahap terakhir,
Proses pengembangan soal matematika SMP berbasis HOTS tersebut harus melalui beberapa tahap tertentu. Yang pertama yaitu harus menentukan materi apa yang dipilih, kemudian bagaimana standar kompetensinya, bagaimana indikatornya, dan juga harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri soal HOTS itu seperti apa, sehingga pembuat soal harus mengembangkan soal tersebut sesuai dengan standar kompetensi, indikator, dan ciri-ciri soal HOTS tersebut. Kemudian, setelah membuat soal, akan dilakukan proses validasi oleh ahli. Proses validasi ini dilakukan oleh dua ahli yang mana sudah berpengalaman di bidangnya. Kemudian, hasil pengisian oleh para ahli tersebut diolah dengan menggunakan uji validitas seperti yang saya gunakan tadi, yaitu misalnya menggunakan icon value. Kemudian setelah hasil validasi tersebut diolah, tahap selanjutnya yaitu ada revisi atau tidak. Jika tidak ada revisi, maka soal tersebut dapat langsung diuji cobakan terbatas ke beberapa responden. Nah, setelah mengetahui hasil jawaban responden, kemudian perlu diuji validitas terhadap soal, yaitu uji validitas di serial 0,1 dan juga perlu diuji coba uji reliabilitas di serial 0,1. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.